Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Saya yakin dan percaya kita semua tetap dalam keadaan sehat. Amin saudara. Kita semua semakin hari semakin diberkati Tuhan, senantiasa dijagai Tuhan. Amin saudara. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita sama-sama satukan hati, kita tundukkan kepala, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Oh Jesus, terima kasih Bapa, pagi hari ini kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, izinkan setiap kami untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Biar Engkau melayakkan setiap kami, Engkau yang menguduskan setiap kami Bapa. Biar hati kami, pikiran kami boleh tertuju kepadamu saja. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami jemaat-Mu El Gibor Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada saat ini, Engkau hadir di antara kami Tuhan. Engkau yang menjamah kami satu persatu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita angkat satu pujian. Kau hias kehidupanku dengan kemurahan-Mu, dan Kau yang merancangkan masa depanku penuh dengan hati. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan
atas hidup kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau luar biasa atas hidup kami. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu yang begitu besar itu Tuhan. Biarlah segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Seumur hidup kami boleh memuliakan Engkau, kami boleh meninggikan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila pagi hari ini kami boleh bersuka cita, kami boleh bersorak-sorai karena Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita karena kita memiliki Tuhan yang sangat baik bagi kita. Amin. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sama-sama katakan dia berkesudahan, berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan selalu berkatamu bagiku. Mari sama-sama sekali lagi kita tundukkan kepala kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sukacita yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Sungguh Tuhan, Engkau baik, sangat amat baik bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengajar kami, Engkau yang menuntun kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan lewat hamba-Mu. Berikan kami hikmat Tuhan untuk mengerti. Berikan kami hikmat untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat Gipor yang saya kasihi dan Tuhan kasih. Kita percaya atas anugerah Tuhan. Amin. Kita semua percaya bahwa Tuhan sudah menganugerahkan kesehatan,
Tuhan sudah terutama menganugerahkan keselamatan bagi saudara dan saya. Itu suatu hal yang luar biasa dahsyat bagi kita. Amin saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang saat ini memang saat yang sulit ya. Kita semua sedang merasakan saat yang sulit ini di dalam pandemi virus corona ini ya. Saya percaya ketika kita mengalami kesesakan, kesulitan, saya percaya setiap orang percaya pasti akan mendekat kepada Tuhannya. Amin. Saudara dan saya juga, saya percaya kita bersama-sama pasti lebih mau mendekat kepada Tuhan. Bahkan kita juga harus berdoa. Amin. Siapa yang di sini yang mau berdoa? Saya lihat semua mau berdoa. Amin. Ya. Karena apa saudara? Karena doa itu adalah nafas bagi setiap orang yang percaya. Ya. Bagi setiap kita itu doa itu nafas kita. Ya. Suatu hal yang sangat berharga dalam kehidupan orang percaya. Nafas itu adalah hal yang sangat mahal. Ya. Kalau kita di rumah sakit, nafas itu harganya bisa berjuta-juta saudara, harganya. Ya, semakin hari kita lama di rumah sakit, kita minta oksigen akan semakin lebih mahal lagi. Ya. Tetapi nafas kita bukan dari tabung oksigen, katakan amin. Nafas kita dari Tuhan kita, Allah yang kita percayai, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi, doa adalah nafas bagi setiap kita orang yang percaya. Tetapi saudara, yang jadi masalah ketika kita berdoa untuk suatu hal di dalam kehidupan kita, dan ternyata tidak ada jawaban, atau Tuhan berdiam diri untuk menjawab doa kita. Jadi tidak ada jawaban dari Tuhan. Kita kemudian mungkin bisa punya pikiran-pikiran yang negatif timbul. Kenapa ya? Kok Tuhan tidak menjawab doa kita? Lama-kelamaan saudara, bertahun-tahun seperti itu tidak ada jawaban berdoa. Kita lalu berpikir lagi, kayaknya kalau saya berdoa sia-sia, percuma saya berdoa ya. Karena meskipun berdoa, Tuhan tidak melakukan apa-apa. Mungkin Tuhan sudah lupa dengan saya. Mungkin Allah telah meninggalkan saya. Saudara, di tengah kesesakan saat ini, saya mengajak semua jemaat Al-Gibor untuk kembali fokus kepada Allah. Katakan, fokus kepada Allah. Ya, ketika Allah berdiam diri, kita tetap fokus kepada Allah. Amin. Kadang-kadang manusia itu kalau sudah dalam keadaan sulit, ya keadaan susah, terjepit, nggak ada jalan keluar, mereka fokusnya beralih. Ya, asalnya ketika baik-baik fokusnya kepada Allah, tetapi ketika ada kesusahan fokusnya berpindah. Ya, mungkin kepada dirinya yang merasa kuat, mungkin fokusnya juga beralih kepada orang yang lebih kuat, yang lebih rohani, yang menganggap seperti itu, ya. Atau juga mungkin ada fokus yang salah, ya. Ketika ada kesesakan, mereka lari kepada dunia, ya. Semua hal-hal yang dunia janjikan, mereka lakukan, ya. Itu adalah fokus yang salah. Sekali lagi, kembali fokus kepada Allah. Saya mengajak semua jemaat Al-Gibor untuk kembali fokus kepada Allah. Saudara, perasaan kesendirian ketika doa kita tidak terjawab, ya, itu juga pernah terjadi. Ternyata pernah dialami oleh Tuhan Yesus kita, ya. Ketika di atas kayu salib, ya, dia disalibkan, ya, dia berteriak-teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sebelum dia meninggal, dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus juga merasakan
suatu kesendirian yang luar biasa itu. Jadi bukan hanya saudara yang pernah merasakan kesendirian ketika Allah tidak menjawab doa kita, Tuhan Yesus juga pernah mengalami hal yang sama. Amin, saudara. Demikian juga yang terjadi pada Stefanus, ya. Kita baca dalam Kisah 7 ayat 54 sampai 60. Saya akan baca, saudara baca juga di rumah dengan suara keras, ya. Perikopnya, Stefanus dibunuh, Saulus hadir. 54, sudah dapat semua, ya. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Ayat 54, ketika anggota-anggota maka agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi, ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, ya. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus atau Paulus. Setelah mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Amin. Ketika dilempari, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ayat terakhir, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, Stefanus juga mengalami hal yang sama dengan saudara, bahkan lebih parah kalau saya ngomong, ya. Ketika itu dia dihakimi, ya, dihukum mati dengan dilempari batu. Kita sih masih berdoa, masih tetap sehat, ya, masih bisa makan nasi. Meskipun doa kita belum terjawab, kita masih bisa berkumpul dengan saudara, dengan teman-teman, dengan keluarga, bisa makannya enak, ya. Tetapi pada waktu itu Stefanus dalam keadaan yang sangat menyesakkan, ya, karena dia hakimi dia, ya. Stefanus itu adalah murid Kristus, ya, yang pada saat itu mati dilempari batu. Bukan karena Stefanus itu penjahat besar, bukan karena dia adalah seorang pembunuh yang sadis atau orang berdosa, bersalah. Kesalahan Stefanus cuma satu, menyebarkan Injil, dan dia dihakimi, saudara. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Stefanus menghadapi pencobaan yang luar biasa itu, dilempari batu sampai mati? Saudara bisa bayangkan, dilempari batu, ya, sampai mati, ya. Kalau batunya kecil-kecil ya nggak kerasa, mungkin batunya sebesar batu bata gitu, ya saudara. Dilempar ke dia sampai dia mati. Pertanyaan juga, ketika dia dihakimi dan dilempari batu, apakah Stefanus kecewa dengan Tuhan? Apakah Stefanus marah-marah dengan Tuhan, bahkan memaki-maki Tuhan? Di manakah Allah pada waktu itu? Di mana Allah? Yang seperti yang diteriakkan oleh Tuhan Yesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Stefanus tidak berkata seperti itu, saudara. Ya, mari kita lihat bagaimana respon sikap Stefanus, ya. Kita cermati. Dikatakan ketika saat itu dia dihakimi dan mau dilempari batu, dikatakan dia menengadahkan kepalanya, saudara, ya. Yang dia ketika itu penuh dengan Roh Kudus, ya. Dia menatap ke langit, menengadahkan kepalanya. Dan Stefanus melihat Yesus ada di surga, di sebelah kanan Allah. Stefanus melihat kemuliaan Allah. Itu sebabnya Stefanus tidak mengeluarkan kata-kata makian atau kata-kata hujatan kepada Allah.
atau mungkin melawan atau membalas perbuatan orang-orang yang melempari dia dengan batu. Dikatakan Stefanus bahkan mengeluarkan kata-kata pengampunan, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Jadi setelah dia melihat Allah, fokusnya kembali kepada Allah, dia melihat kemuliaan Allah, dia bisa mengampuni orang-orang yang melempari batu, yang menghakimi dia, yang berbuat jahat kepada dia. Itu adalah kata kuncinya, saudara. Ketika dia fokusnya kembali kepada Allah, meskipun Allah waktu itu tidak menjawab doa Stefanus, ya, tapi ketika melihat kemuliaan Allah, dia bisa mengampuni. Dan itu adalah kekuatan yang diberikan Tuhan kepada Stefanus yang pada waktu itu. Dan dikatakan dia pun, Stefanus mati sambil berdoa. Saudara, Allah juga berdiam pada saat itu. Stefanus dihakimi, Stefanus dilempari batu sampai mati. Allah berdiam diri. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, jemaat Al-Gibor, ketika Allah berdiam diri, terus terang itu akan membuat kita merasa bahwa Allah mungkin tidak peduli atau tidak memperhatikan kita. Mungkin kita juga bisa bertanya-tanya dari pikiran ini, di mana Allah? Saya sudah berdoa, apa Dia sudah melupakan saya? Mengapa semuanya ini dibiarkan terjadi? Saya dalam kesusahan, saya dalam kesedihan, saya dalam suatu suasana yang tidak enak. Lalu kita marah, kita putus asa, kita kecewa saat kita tidak mendengarkan jawaban doa kita. Dan itu sering kita lakukan. Amin. Yang berkata amin berarti pernah melakukan, ya. Saya juga pernah melakukan, saudara. Kita rasanya tidak enak, kok tidak dijawab-jawab. Doa ini sudah bertahun-tahun kita berdoa, tetapi Tuhan seolah-olah berdiam diri, belum ada jawaban. Pagi hari ini saudara, saya harus beritahu saudara, sebenarnya ya ketika kita berdoa itu Allah sedang melakukan karyanya yang terbaik, dan itu dilakukannya secara diam-diam. Oleh karena itu mari kita tunjukkan kepada Allah bahwa Dia suatu waktu akan menemukan kita itu tetap setia menanti Dia, sekalipun Allah tidak menjawab. Bahkan di dalam ketidakpastian, di dalam kegelapan, dan ketika Allah diam pun kita tetap setia. Amin. Pagi hari ini sekali lagi saya mengajak saudara untuk belajar. Ketika Allah berdiam diri, apa yang kita rasakan? Ketika Allah berdiam diri, bagaimana respon kita? Pagi hari ini, jika kita sedang bergumul saat ini, kita sedang mendoakan sesuatu di dalam kehidupan kita kepada Allah kita, dan saat ini Allah belum menjawab, Allah belum mendengar dan menjawab doa kita, maka ada 3 hal penting yang harus kita mengerti. Amin saudara. Jadi ketika saat ini kita ada dalam situasi sedang berharap kepada Tuhan, sedang berdoa kepada Tuhan untuk sesuatu hal yang kita rindukan, kita harapkan, dan Allah belum menjawab doa kita, maka dengarkan pagi hari ini ada 3 hal yang penting yang harus kita mengerti. Yang pertama adalah Allah tidak akan memberkati siapapun, ya, siapapun itu, semua orang yang tidak taat atau berserah sepenuhnya kepada Dia. Sekali lagi, Allah tidak akan memberkati siapapun atau akan menjawab doa siapapun yang tidak taat atau berserah sepenuhnya kepada Dia. Saudara, kita sering berpendapat bahwa kalau kita berdoa, Allah itu wajib menjawab doa kita. Kita percaya
percaya bahwa Allah itu baik, ya. Dia memang penuh kasih. Namun saudara, saya harus katakan janji dan berkatnya adalah bagi orang yang mau taat kepadanya. Sekali lagi, janji dan berkatnya itu adalah bagi orang yang mau taat kepada Tuhan. Kalau saudara tidak taat, saudara tidak akan mendapatkan berkat dan janji-janjinya. Amin. Ngerti ya sampai sini? Kita buka dalam Mazmur 5 ayat 13. Mazmur 5 ayat 13. Kita baca bersama-sama 2-3. Sebab Engkaulah Tuhanlah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jadi Tuhan hanya memberkati orang benar, artinya orang yang mau taat kepada Tuhan. Dan Dia bahkan memagari orang benar itu dengan anugerah. Itu seperti perisai, saudara. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini saya harap saudara mau mengerti hal ini, ya. Jadi kalau saudara tidak benar, tidak taat, maka kita tidak akan diberkati, tidak akan dijawab doanya, tidak akan diberikan anugerah, tidak dipagari kita, ya, dengan perlindungan, ya. Jangan kita ini keliru, ya, ketika kita mendengar bahwa kasih Allah itu tanpa batas, tanpa syarat. Itu bukan berarti berkat Allah itu tanpa syarat, ya. Kalau saudara pernah dengar, wah, bahwa kasih Allah itu tanpa batas, tanpa syarat, tapi bukan berarti, ya, berkat Allah itu tanpa syarat. Ini adalah dua hal yang berbeda. Allah memberitahu kita dengan sangat jelas dalam firman-Nya bahwa ada syarat-syarat bagi berkat-berkatnya. Amin. Mazmur 1, ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan, berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, artinya orang yang benar, yang tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa, artinya orang benar, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, artinya orang yang benar dan taat, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini pasti orang benar. Ya, kalau orang benar pasti suka dengan firman Tuhan, suka merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya. Maka dia akan menjadi orang yang berbahagia, saudara. Amin. Kenapa dia berbahagia? Karena dia mendapat jawaban doanya, ya. Saudara, kita kembali. Jika kita ingin Allah memberkati pekerjaan kita, maka kita perlu menyerahkan pekerjaan kita kepada Dia, ya. Kalau Allah mau menjawab doa kita tentang pekerjaan kita, dikatakan kita harus menyerahkan pekerjaan kita kepada Tuhan, ya. Kita harus melibatkan Dia di dalam pekerjaan kita, ya. Selain itu kita harus taat untuk melakukan apa yang menjadi bagian dan tanggung jawab kita di dalam pekerjaan itu, ya. Kolose 3:23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat. Kolose 3 ayat 23. Lihat, ini melibatkan Allah, ya. Kolose 3 ayat 23. Sudah dapat? Oke, kita baca. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita bekerja, kita melakukan pekerjaan kita harus lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya kita harus melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan kita, maka pekerjaan kita akan diberkati. Amin. Saudara, jika kita ingin Allah memberkati keluarga kita, ya, atau pernikahan kita, maka kita harus menyerahkan keluarga kita atau pernikahan kita kepada Tuhan.
Kita harus taat untuk melakukan apa yang menjadi bagian dan tanggung jawab kita di dalam keluarga atau pernikahan itu. Ya, Efesus 5 ayat 21 dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya, jadi kalau kita ingin pernikahan kita diberkati, dikatakan keluarga kita diberkati, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kemudian Efesus 5 ayat 33, Efesus 5 ayat 33 mengatakan juga demikian. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, jadi kalau kita ingin pernikahan kita diberkati, keluarga kita diberkati, Efesus 5 ayat 21, Efesus 5 ayat 33, ya, itu adalah tanggung jawab kita, ya, tanggung jawab kita, ya, untuk supaya keluarga kita diberkati. Jika saudara dan saya ingin menikmati berkat finansial, ya, artinya berkat secara keuangan, kita harus terlebih dahulu memuliakan Allah dengan semua yang kita miliki dan menjadi pengurus yang baik bagi apa yang telah Tuhan berikan. Ya, siapa yang mau diberkati berkat finansial? Pasti semua ingin diberkati. Tapi dikatakan kita harus terlebih dahulu memuliakan Tuhan dengan semua yang kita miliki. Amin. Mau memuliakan Tuhan dengan semua yang kita miliki dan menjadi pengurus yang baik bagi apa yang Tuhan telah berikan. Artinya segala berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita harus memanagenya dengan bertanggung jawab. Kita harus memanagenya dengan baik kepada Tuhan. Ya, kita pertanggungjawabkan tidak hanya kepada suami atau istri kita, tetapi juga kepada Tuhan. Amin, saudara. Oke. Kemudian Amsal 3 ayat 9 sampai 10, ya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10 ini jika saudara ingin juga menikmati berkat finansial, ya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10 kita baca 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kiwatnya, muliakanlah Allah dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya, ini kita juga memberikan perpuluhan dari penghasilan kita, saudara. Ya, bahkan dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi, ketika kita datang kepada Allah, ya, sekali lagi kita tidak boleh mempunyai pendapat bahwa Allah itu wajib atau harus memberikan apa yang kita minta. Sekali lagi ketika kita berdoa kepada Allah, jangan saudara punya pikiran bahwa Allah wajib memberikan apa yang kita minta. Yang kita lakukan adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan sepenuh hati kita berserah kepada Dia. Lalu katakan, Tuhan, apakah saya sedang hidup sesuai dengan apa yang Engkau ingini? Kita harus menyelaraskan hidup kita dengan keinginan Tuhan. Kita harus sering-sering berkata, Tuhan, apakah saat ini hidupku sesuai dengan apa yang Engkau inginkan? Katakan setiap hari, saudara, supaya Tuhan menyelaraskan kehidupan kita. Amin. Jadi itulah yang pertama, bahwa Tuhan tidak akan memberkati siapapun yang tidak taat atau berserah sepenuhnya kepada Dia. Yang kedua,
yang harus kita mengerti ketika Allah sedang berdiam diri. Yang kedua adalah Allah itu tidak terikat untuk menjawab sesuai dengan waktu kita. Kita sering mengatakan kita berdoa Allah pasti menjawab, betul pasti menjawab. Cuman sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu kita. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11, demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi indah pada waktunya. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita untuk dibuat indah. Jadi jawaban doa kita itu kan indah pada waktu Tuhan, bukan waktu kita. Allah kita adalah Allah yang kekal, ya. Itu berarti konsep waktu Allah itu berbeda dengan kita. Kita adalah makhluk yang tidak kekal, makhluk dunia, ya, makhluk yang fana. Jadi waktu kita tidak sama dengan waktunya Tuhan. Ya. Ketika Allah memberitahu Abraham waktu itu bahwa Abraham akan memperoleh seorang anak. Kalau saudara lihat dalam Kejadian 12, berapa lama Allah tidak memenuhi janjinya kepada Abraham? Ketika Allah ngomong, Abraham, kamu akan mempunyai keturunan. Berapa lama Abraham menunggu? 25 tahun, saudara. Baru Abraham mempunyai keturunan. Amin. Ketika Allah membiarkan Yusuf dikurung di dalam penjara untuk sesuatu yang tidak pernah Yusuf lakukan, dan walaupun kelihatannya dia akan dibebaskan yang lewat campur tangan Allah, tapi hal itu terjadi berapa tahun? Yusuf menunggu berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun dia Allah berdiam diri. Yusuf masuk penjara. Setelah 2 tahun baru ada pemulihan bagi Yusuf. Saudara, Allah bisa saja sedang menunggu waktu yang sesuai untuk menjawab doa kita. Amin. Katakan waktu yang sesuai untuk menjawab doa kita. Untuk saudara dan saya pagi hari penantian itu seolah-olah lama, ya. Kadang-kadang jawab, kok lama sekali Tuhan, kok belum dijawab. Tetapi bagi Allah itu hanya sebuah momen, gitu, suatu kedipan mata saja, ya. Bagi kita lama, tetapi bagi Tuhan tidak lama, saudara. Percaya bahwa Tuhan itu sempurna. Senjata kita cuma bersabar. Sekali lagi bersabar, ya. Ada kalanya itu Allah sedang bekerja di alam kekal itu dengan diam-diam. Jadi kerjanya Allah itu berdiam dengan diam-diam, ya. Di alam yang kekal Allah bekerja dengan diam-diam di tempat di mana kita tidak melihatnya. Makanya kita kenapa kok nggak terjadi Tuhan? Karena kita tidak bisa melihatnya, kita tidak mengetahuinya. Tetapi saudara pastikan bahwa Allah sedang bekerja dengan diam-diam, dan yakinlah bahwa Allah itu tahu apa yang sedang Dia lakukan untuk kita. Ya, Dia itu tahu dengan apa yang sedang Dia lakukan untuk saudara dan saya. Dia pasti tahu yang terbaik yang akan Dia lakukan untuk saudara dan saya, dan sesuai dengan waktunya. Katakan sesuai dengan waktunya, bukan waktu kita. Jadi yang kedua, saudara, Allah itu tidak terikat untuk menjawab permohonan kita sesuai dengan waktu kita. Itu perlu kita mengerti, ya. Tetapi biarlah rencana Tuhan terjadi sesuai dengan waktu Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, saudara, kenapa kita harus mengerti kenapa ketika kita berdoa Allah berdiam diri. Yang ketiga, bahwa Allah bisa saja secara diam-diam sedang menguji kesetiaan saudara dan saya. Ya,
Dia berdiam diri punya niat untuk menguji kesetiaan saudara. Manusia itu seperti kopi atau teh, ya. Jika kita ingin tahu bagaimana kualitas teh atau kopi, ya, bagaimana kita membedakan teh atau kopi, ya, kita campur saja teh atau kopi itu ke dalam air panas, ya. Maka kita bisa tahu ini teh atau kopi, atau mungkin juga kita tahu wah ini teh yang luar biasa, ini kopi yang enak karena sudah dicampur dengan air panas, ya. Demikian juga dengan hidup kita. Tuhan kadang ingin menguji kesetiaan kita itu melalui masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, ya. Ketika Tuhan izinkan masalah itu terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan sedang menguji kesetiaan saudara dan saya. Yakobus 1 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Sudah ketemu? Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ya, jatuh ke dalam berbagai masalah. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, ya. Jadi kita harus berbahagia apabila kita mengalami berbagai-bagai pencobaan atau masalah. Karena ujian itu sedang ujian terhadap iman kita, ya. Karena ujian terhadap iman itu akan menghasilkan ketekunan, saudara. Saudara, saya mengerti, ya. Kalau kita belum mendapat jawaban doa. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Bagaimana susahnya ketika kita tidak dapat mendengar suara Tuhan, tidak mengetahui jawabannya, kita tidak mengetahuinya apa jawabannya, ya. Namun saya pastikan kepada saudara, pagi hari ini Allah sedang melakukan karyanya yang paling hebat, ya, karya yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Pada waktu hening, pada waktu tenang, dan Dia lakukan itu di balik layar. Itulah Allah kita yang dahsyat. Dia senang bekerja ketika dalam waktu yang hening. Dia senang bikin surprise bagi saudara dan saya, ya. Diam-diam maka jawaban kita muncul, jawaban kita mendapat jawaban doa dari Tuhan. Seperti demikian di dalam Keluaran 24, ya, dalam Keluaran 24, ya, ayat 17 sampai 18 diceritakan pada waktu itu bangsa Israel, ya, sedang melihat kemuliaan Tuhan, ya, bersama Musa, ya. Bagaimana kemuliaan Tuhan itu muncul seperti api yang sedang menghanguskan puncak gunung Sinai, ya. Mereka mendengar guntur, mereka melihat kilat, dan pada waktu itu mereka merasakan bumi bergetar. Ada gempa bumi yang terjadi ketika Allah menampakkan dirinya. Itu suatu penampakan yang luar biasa, saudara, yang sangat real dan sangat nyata. Allah sedang ada di hadapan bangsa Israel. Saudara, saya percaya ini hal yang kalau digambarkan secara visual melalui film Hollywood ini pasti suatu hal yang luar biasa. Apalagi sutradaranya Steven Spielberg dengan momen seperti ini, pasti saya percaya itu penampakan visual yang luar biasa, ya. Ada kilat guntur yang kemudian bumi bergoyang yang bergetar, ada gempa bumi ketika Allah hadir. Tetapi apa yang terjadi pada bangsa Israel, ya? Setelah 40 hari, ya, setelah kejadian itu 40 hari kemudian, orang-orang Israel yang sama, orang-orang yang sama melihat kebesaran Allah, melihat hal yang dahsyat dan spektakuler itu. Karena mereka terlalu lama tidak melihat atau tidak mendengar lagi apa-apa dari Allah, maka mereka menciptakan Allah yang baru, ya.
Mereka menciptakan Allah yang baru karena mereka selama 40 hari tidak mendapat jawaban dari Tuhan, tidak mendengarkan suara dari Tuhan, maka mereka bosan. Ya, mereka menciptakan Allah yang baru. Mereka ingin memperoleh Allah yang dapat dilihat di hadapan mereka. Ya, itu hal yang sangat masuk akal bagi orang-orang yang tidak setia, saudara. Ya, biasanya orang yang tidak setia itu ingin hal-hal yang nyata, kelihatan. Ketika mereka berdoa, tidak ada kelihatan hasil doa, ya, mereka bisa beralih fokusnya kepada hal yang lain, kepada Allah yang lain, kepada ilah yang lain, ya, karena mereka tidak setia. Pagi hari ini saya mau katakan, ketika Allah berdiam diri itu mungkin Allah sedang menguji kesetiaan saudara dan saya. Saudara, mari kita menghormati haknya Tuhan untuk berdiam diri, ya, dan tetap yakin pada Allah yang sedang tidak percaya, yang sedang tidak berbicara, ya. Tetap yakin pada Allah yang berdiam diri, yang sedang tidak berbicara. Karena penolakan Allah untuk menjawab kita itu adalah caranya untuk memastikan kita tetap dekat kepadanya. Penolakan Allah untuk menjawab kita supaya kita itu mendekat kepadanya. Jangan mengubah fokus kita kepada dunia atau kepada hal yang lain ketika Allah tidak menjawab doa kita, ya. Yang harus kita lakukan tetap meminta, tetap berdoa, tetap menanti, tetap mengandalkan Dia, tetap fokus kepada Yesus sebagai Tuhan dan Allah kita. Mari kita tunjukkan kepada Allah bahwa Tuhan Allah kita itu akan menemukan saudara dan saya itu tetap setia menanti, sekalipun jawaban doa itu belum ada. Bahkan kita tetap setia di dalam ketidakpastian, di dalam kegelapan, kita tetap taat kepada Allah kita. Amin, saudara. 3 hal tersebut, ya, ketika Allah berdiam diri, ya, jangan ubah fokus saudara dan saya. Kita harus kembalikan fokus kita kepada Allah. Kita harus mengerti bahwa yang pertama, bahwa Allah tidak berkewajiban memberkati siapapun yang tidak berserah sepenuhnya kepada Dia. Allah hanya memberkati orang-orang yang benar dan orang-orang yang taat. Ingat, Allah hanya memberkati orang-orang yang benar dan orang yang taat. Allah hanya menjawab orang-orang yang benar dan orang yang taat. Yang kedua, Allah tidak terikat untuk menjawab kita sesuai dengan waktu kita. Karena apa? Waktu kita adalah waktu yang fana, sedang waktu yang Tuhan adalah waktu yang abadi, ya. Waktu Tuhan adalah kekal selama-lamanya. Beda, saudara, waktunya. Kadang-kadang kita aja ke Bali atau ke Papua, waktunya beda, ya. Waktu kita dengan waktu Tuhan adalah waktu beda, ya. Yang ketiga, bahwa Allah bisa saja secara diam-diam sedang menguji kesetiaan kita. Jadi ketika Allah berdiam diri itu mungkin sedang menguji kesetiaan saudara dan saya, ya. Allah memang punya niat sebenarnya, saudara, untuk menguji kesetiaan saudara, karena nilai kekekalan itu mahal, saudara. Amin. Nilai kekekalan itu tidak bisa kita beli dengan emas dan permata. Tuhan ingin anak-anaknya itu anak-anak yang setia, sungguh-sungguh taat, dan yang mau berserah sepenuhnya kepada Dia. Itulah 3 hal yang harus kita mengerti. Mengapa Allah berdiam diri, tetapi tetap fokus kembali kepada Allah. Katakan, kembali fokus kepada Allah. Diam, kata Allah, itu adalah salah satu cara Tuhan untuk mencintai saudara dan saya. Katakan, diam, itu adalah cara Tuhan untuk mencintai saudara dan saya. Tuhan berkati. Saya percaya firman Tuhan singkat, tetapi mungkin bisa membangun kehidupan kerohanian saudara menjadi kuat kembali. Kita akan berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah yang kami terima pada hari ini Tuhan. Kami ada sampai pagi hari ini, dan kami merasakan pemeliharaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa, ampuni kami yang lemah ini. Kadang-kadang ketika Engkau tidak menjawab doa kami mengalami suatu kesesakan, kami mengalami suatu ketidakpastian Tuhan. Ampuni kami, tetapi biarlah pagi hari Tuhan kami belajar Tuhan untuk tetap taat dan setia. Apapun yang terjadi, kami harus fokus kembali kepada-Mu Tuhan. Arah kami tetap kepada Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Allah kami satu-satunya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Mari kami menyerahkan jemaat-Mu Tuhan, jemaat El Gibor ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi saya undang semua bangkit berdiri. Kita ada satu pujian, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan.
segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Allah kami, Raja kami, dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah namamu Bapa, sebab bagimu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Saya percaya semua kita di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga percaya Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan saudara dan saya setiap hari, karena kita punya Allah yang hidup. Amin saudara. Kita akan akhiri ibadah kita, saudara-saudara bagi berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Kurira basika barala matasya, syakarara matasya barala masika, kurira matasya barala. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk lawatan-Mu Roh Kudus, untuk jamahan-Mu yang mengubahkan setiap kami, yang melembutkan hati kami. Bahkan Tuhan, Engkau yang akan memberikan kepada setiap kami perlindungan-Mu yang sempurna. Terima kasih ya Allahku, ya Tuhanku. Kami menyerahkan umat-Mu, umat yang Kau kasihi, seperti biji mata-Mu sendiri. Angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mari saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, membimbing saudara, melindungi saudara, mengajar saudara, dan sekali lagi memberkati saudara. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Selamat pagi.